selamat bertemu kembali bersama dengan kita di podcast Mingguan STT Senpol Bandung. Bersama dengan saya yang akan menjadi moderator dalam sesi kita kali ini. Nah, seperti yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah lihat ya, di samping saya ada Bapak Dr. Reverend Yopi Buyung MA. Nah, kalau yang sudah biasa nonton itu tidak akan asing lagi dengan wajah Bapak yang ada di samping saya gitu. Jadi Bapak ini merupakan pendeta dan juga sekaligus dosen di STT Senpol Bandung. Nah, kita lanjut aja nih Pak ya Boleh, untuk boleh, boleh. perbincangan kita hari ini. Tapi Ya, sebelumnya kita mau terima kasih dulu ke Bapak sudah mau ya, jadi pembicara kita hari ini ya. ya. Kita bersyukur. Kasihnya diterima. Oh, kasihnya diterima siap. Oke, Pak, ini kita mau berdiskusi bersama nih. Tema kita hari ini itu kecewa dengan gereja. Nah, biasa kalau bicara tentang kecewa dengan gereja ini satu materi atau satu diskusi yang akan selalu hangat ya Pak di Ya, mata di apa ya di kalangan orang-orang Kristen gitu. Kadang nggak mau ke gereja karena apa? Kecewa dengan gereja itu gitu. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih? Apa sih yang membuat orang itu kecewa dengan yang namanya gereja, Pak? baik. Sebelum saya jawab lebih rinci, Mm-mm. mungkin saya perlu jelaskan dulu supaya tidak ada salah pengertian Mm-mm. tentang gereja ya. Gereja itu kan ada dua bentuk. Gereja yang terdiri dari orang-orang percaya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan Mm-mm. itu yang disebut dengan gereja yang tidak kelihatan, di mana kepala gerejanya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Mm-mm. Ya. Dan gereja ini adalah bertahan dari dahulu sampai sekarang ini, Mm-mm. bahkan ketika pun saya misalnya sudah tidak ada di dunia ini, saya masih tetap sebagai anggota gereja yang tidak kelihatan itu. Mm-mm. Nah, gereja yang tidak kelihatan ini mencakup semua orang percaya kepada Kristus yang melampaui benua dan juga melampaui waktu dari abad ke abad gitu. Mm-mm. Nah, yang berikut itu adalah gereja yang kelihatan. Mm-mm. Itu adalah gereja yang lebih bersifat organisasi. Nah, gereja ini juga terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka itu masih hidup. Nah, gereja ini biasanya terbagi di dalam denominasi atau aliran gereja atau organisasi gereja lebih tepat. Nah, biasanya kenapa sampai terbagi dalam atau terfragmentasi dalam golongan-golongan atau aliran gereja itu disebabkan oleh karena penafsiran mereka terhadap kitab suci, kitab yang sama. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah, tetapi dia ditulis di dalam bahasa manusia dan dibaca oleh manusia dengan pengertian mereka sendiri. Nah, pengertian atau pemahaman mereka itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Namun itu yang mereka mengerti. Dan kemudian terdiri dari sekian banyak denominasi. Mungkin dari sekian banyak denominasi ini ada begitu banyak warna juga. Ada Oh, yang riang gembira, ada yang siang. tenang, ada yang ya ada begitu banyak. Mm. Dan saya kira itu adalah satu keanekaragaman manusia di dalam mewujudkan apa yang disebut dengan kerajaan Allah di bumi ini. Mm. Dan kalau kita bicara tentang gereja, itu tidak ada yang sempurna. Gereja ini ya, yang gereja organisasi, itu terdiri dari manusia, kemudian berdasarkan penafsiran manusia terhadap kitab suci, dan tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk pembentukan karakter yang Tuhan inginkan Mm. bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mm. Karakter itu adalah kasih, ada sukacita, ada saling menerima. Bahkan ini gereja ini terdiri dari orang-orang percaya, tapi mereka tetap orang berdosa. Mm. Tetapi kenapa mereka orang berdosa? Nah, disinilah kalau tidak ada dosa, mungkin tidak ada pengampunan. Mm. Pengampunan dari Tuhan Yesus. Mm. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk mengampuni kita. Kalau ada orang yang bilang, saya tidak perlu pengampunan, berarti dia merasa bahwa dia bukan orang ciptaan Tuhan, tetapi dia adalah orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya, Mm. nanti kalau sudah uh, kita masuk surga baru Mm. mungkin bisa sempurna di situ. Hanya Tuhan yang Mm. sempurna. Nah, itu tentang pemahaman kita tentang gereja. Mm. Tapi kalau ditanya tadi tentang apa? Kenapa Apa orang, orang Kristen kecewa dengan gereja? kenapa mereka kecewa? Ya, sederhana aja.
Mereka itu manusia. Kita inilah manusia. Baik yang menjadi pendeta, maupun yang menjadi anggota jemaat, baik pimpinan gereja, maupun jemaat, itu semua adalah manusia yang tidak sempurna. Nah, kalau orang sudah tidak kecewa lagi, saya kira ada sesuatu yang salah. Ya, Tapi menarik sih Pak, tadi Bapak sudah jelaskan kan tentang dua jenis gereja ya. Ada gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan gitu. Tapi kalau kita katakan kalau orang itu kecewa dengan gereja, perlu dipertanyakan nggak sih Pak? Dia kecewa dengan gereja yang mana gitu? Apakah iya. gereja yang kelihatan atau gereja yang tidak kelihatan? Jawaban saya dua-duanya. Karena Oh, si pendiri gereja yang tidak kelihatan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mm-mm. dia dibenci, ya kan? Ah, Dia dikhianati. iya. Nah, banyak orang yang kecewa dengan dia. Kecewanya karena apa? Katanya dia juru selamat, mau datang bawa kebahagiaan kepada orang-orang pada waktu itu kan? Mm-mm. Jadi ketika mereka lihat Yesus, malah dia ditangkap, malah dia Mm. disiksa, malah dia disalibkan. Banyak yang kecewa, banyak yang melarikan diri. Jadi ke Yesus Kristus saja sudah banyak Oh, orang kecewa sama oke. dia. Dia pemimpin gereja yang tidak kelihatan, Ah, ah. ya kan? Dan dari dulu dia sudah kecewa. Nah, kemudian tanya, murid-muridnya gimana? Ah. Ketika murid-murid yang mulai mendirikan gereja bukan cuma dibenci, dikejar-kejar, Hmm. dibunuh, disiksa, sampai mati. Iya kan? Nah, apalagi cuma gereja yang kelihatan Iya ini, sih, nggak make sense. seberapa. Kita nggak seberapa. Karena apa? Ya karena kita percaya kepada Yesus. Banyak orang benci kan? Mm, Banyak orang tidak suka. mm, Tetapi yang menjadi persoalan mm. ialah mereka yang sudah Ini percaya. pertanyaannya Pak, kalau orang yang sudah percaya terus nggak senang dengan gereja itu gimana? Kecewa dengan gereja gimana Pak? Karena dia punya ekspektasi terhadap gereja itu Hmm. salahnya ada di sini. Gitu. Dia berpikir bahwa kalau dia ke gereja, maka dia itu ekonominya itu akan Membaik. ditolong, gitu kan. Dia akan datang di gereja, dia akan melihat orang-orang yang sempurna, yang Mm-mm. akan terus memperhatikan dia, gitu. Dia lupa, ini adalah manusia-manusia yang justru latar belakangnya orang berdosa, yang sudah hidup di dalam dosa, sudah Mm-mm. terbiasa dengan pikiran-pikiran yang tidak sesuai, Mm. lalu kemudian dia percaya kepada Yesus. Mm-mm. Dia percaya kepada Yesus karena apa? Karena semua orang di sekitar dia mengecewakan. Iya. Dia datang kepada Yesus. Ketika Mm. dia datang kepada Yesus, dia tetap bertemu dengan orang-orang Mm. tersebut. Tapi kalau orang itu percaya kepada Yesus dan dia hanya memfokuskan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia yang Mm-mm. melepaskan dia dari dosa-dosa, dan kemudian dia hanya bergantung, imannya hanya bergantung kepada Yesus, saya kira dia tidak akan kecewa. Dan banyak orang seperti itu, ya. Seperti Mbak Selvi juga kan, Mm-mm. kalau ya biar orang lain bikin kecewa, bahkan dikecewakan oleh pendeta juga enggak masalah. Saya tetap pegang kepada Yesus gitu, saya Iya. bertahan. Sebab kalau saya kecewa dengan gereja, kecewa dengan siapa? Mm. Kecewa dengan pemimpin, dia juga manusia. Mm. Kecewa dengan sesama, dia juga manusia. Maka orang yang punya iman yang benar, pertama bergantung kepada Yesus. Ya, yang kedua, saya justru mau dipakai oleh Yesus untuk membawa damai kepada orang, supaya orang-orang ini tidak kecewa Mm. dengan Yesus. Nah, saya mau jadi pembawa damai. Mm. Nah, itu Berarti bisa dikatakan nggak boleh lah sebagai orang Kristen itu kecewa dengan gereja. boleh, boleh kecewa, Hmm. boleh, karena dia manusia. Ah, ya, Saya itu pun juga jawabannya. kecewa kok, Iya bagaimana? sih, Pak. Boleh, saya juga Iya, kecewa, iya. tapi bukan kecewa yang Berlarut-larut. berlarut-larut. Itu namanya bukan lagi kecewa, tapi dendam. Dendam. Kecewa itu manusiawi, Mm-mm. gitu kan. Jadi kalau misalnya pun juga eh, Mm-mm. kita misalnya ya, Mm. kita terlambat untuk rekaman, misalnya Ah, kan, ya saya kecewa juga. Kenapa ini sudah janji jam sekian kok tapi baru ngaret ya, terbit aduh. ngaret Ah, gitu. iya, iya, Ada kecewa wajar. kan? Tapi itu kan kecewa yang tidak apa namanya, tidak merugikan orang lain, tidak Mm. merugikan Ah, organisasi, tidak merugikan gereja yang mm. kelihatan, tidak menyakiti orang lain. Mm. Cukup dipendam karena apa? Bukan dipendam, tetapi menerima Mm. bahwa ya wajarlah. Karena Eh, memang iya, dasarnya adalah orang dalam gereja adalah orang yang orang berdosa. iya, Pak, ya. orang berdosa dan kekecewaan itu kan muncul kalau harapan dia tidak sesuai dengan apa yang dia
yang terjadi gitu kan. Dia harapkan pendetanya itu memperhatikan dia tiap hari, ternyata juga enggak. Nah, orang seperti ini dia sebetulnya harus lebih aktif di gereja karena gereja itu adalah tempat belajar untuk tidak kecewa. Tempat belajar untuk orang berpikir positif. Tempat belajar untuk orang rendah hati. Tempat belajar bagaimana dia melayani orang lain supaya orang lain itu bisa berpikir yang realistis. Tidak menghakimi yang lain. Tapi dia justru membawa damai bagi orang lain. Itu tempat belajar. Gitu. Bukan tempat yang diharapkan bahwa ini adalah surga. Kalau saya datang ke situ, saya akan, saya dilayani, saya diberi makan, saya diperhatikan. Bahkan ada yang mengharapkan supaya saya dapat jodoh di situ. Iya kan? Itu memang ada juga sih yang dapat jodoh Yang di beruntung gereja. ya, boleh bisa bisa bilang Ya, itu beruntung boleh. ya? Yang Boleh, beruntung, iya. boleh. Tetapi itu tidak jadi ukuran Iya. gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang misalnya tidak tercapai di dalam keinginannya itu, satu lagi yang dia mesti ingat, dia tetap bergantung pada bagaimana Tuhan mengatur hidup ini. Jadi kita jangan melampaui akan kuasa Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu ciri orang yang tidak cepat kecewa, ya, atau tidak larut dalam kekecewaan. Itu lebih tepat. Kecewa-kecewa aja. Aduh, saya harap khotbah dari pendeta itu seperti ini kok khotbahnya ngalor ngidul sana sini, ya. Sudah itu dia pulang. Sudah dia pulang, dia langsung selesaikan di pintu gereja. Dia juga manusia. Gitu. Ya, saya doakan supaya dia lebih diberkati oleh Tuhan. Selesai. Iya. Tapi satu hal yang menarik lagi nih Pak. Jadi tadi Bapak bilang tidak harus terlalu berekspektasi terlalu tinggi tentang bersama dengan yang namanya gereja. Tapi memang realitanya orang tuh beranggapan bahwa gereja itu ya tempat untuk mereka tempat untuk mereka bisa dapatkan sesuatu hal yang positif, walaupun kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Itu bagaimana cara supaya ya memang kita bisa berekspektasi, tapi tidak boleh kita terlalu sepenuhnya berekspektasi. Nah, bagaimana kita bisa menemukan cara supaya ekspektasi kita tuh tidak mengecewakan kita sehingga buat kita kecewa dengan gereja. Ya. Jadi ini melibatkan dua pihak. Di satu pihak itu adalah pemimpin gereja, ya. Ini gereja yang kelihatannya. Pemimpin gereja itu juga harus bijaksana, berhikmat, rendah hati, ya. Dia harus ada rela berkorban. Rela berkorban sini bukan cuma dia sediakan waktu untuk melayani, tetapi juga rela berkorban ketika dia dianggap rendah oleh anggota jemaatnya. Nah, ketika dia dihina atau diomong-omongin sama anggota jemaatnya, ya dia tetap merangkul mereka. Karena ini kan jiwa gembala gitu kan. Sikap dia itu justru menjadi menjadi harapan dari kebanyakan orang. Nggak semua. Karena seorang pemimpin gereja itu dia tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi dia harus tampil sedemikian rupa sehingga ada nilai-nilai yang ada di dalam Kristus atau karakter Kristus itu muncul di dalam dirinya. Ya, rendah hati, mau berkorban, mau merangkul mereka yang suka ngambek, mau datang berbicara dengan mereka, dan sebagainya. Dan tidak memperhitungkan apa yang mereka katakan. Namun demikian, dia tetap mau dievaluasi, mau dikritik oleh orang yang merasa kecewa. Nah, pihak orang yang kecewa juga harus berpikir sedemikian rupa bahwa pertama, belajarlah mengampuni, gitu kan? Karena apa? Karena dia adalah seorang hamba Tuhan gitu. Di Alkitab itu juga kan sejelek-jeleknya seorang pemimpin, dia itu adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada cara Tuhan untuk misalnya menggeser dia. Contoh, ketika Raja Daud itu kemudian boleh dikatakan dia sudah tahu dosanya pimpinannya dia itu, komandannya itu namanya Raja Saul. Lalu ada kesempatan untuk membunuh dia dari belakang, menikam dia dari belakang. Akan tetapi dia tidak melakukan itu. Dia bilang orang ini juga diurapi oleh Tuhan, tidak boleh kita bikin macam-macam sama dia gitu. Ya. Jadi sikap dari jemaat juga harus ada yang seperti itu. Ada mengampuni terhadap seorang pimpinan. Tapi kedua belah pihak ini harus ada saling mengerti satu dengan yang lain dan mempraktekkan karakter Kristus di dalam diri mereka. Sehingga kekecewaan itu tetap ada,
si pemimpin juga kecewa, yang jemaat juga Yang kecewa, tetapi mereka tidak hanyut di dalam kekecewaan, tetapi mereka harus masuk ke dalam satu spirit yang membangun tubuh Kristus gitu. Itu aja sih tujuannya, membangun tubuh Kristus. Tapi kalau misalnya si pemimpin itu sudah merasa bahwa ini gerejanya, dia berjasa membangun gerejanya, ini punya dia, ini modal dia, ini uang dia ada di situ semua. Dan kalau begitu dia mau coba membujuk jemaat itu untuk rajin untuk memberi menabung dan menabung uang, ya itu tentu sudah keluar ya dari sudah ini. keluar dari panggilan, Iya. gitu kan? Nah, dari anggota jemaat juga kalau dia mengharapkan terlalu tinggi, seakan-akan pemimpin itu adalah harus sempurna sama seperti Tuhan. Nah, itu juga tidak benar. Tapi kalau dia memang mempunyai hati Kristus, dia percaya kepada Yesus, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dia berkata bahwa yang membawa saya ke tempat ini bukan pendeta, bukan orang lain, tetapi Kristus yang menarik saya ke sini, ya itu adalah sikap yang baik gitu. Dia akan menimbun, menabung banyak pengampunan, banyak pengorbanan, termasuk ya apa sajalah yang dia bisa korbankan, termasuk mungkin juga harga diri gitu kan. Gitu. Iya, menarik sekali ya Pak. Tapi kalau akan barang Bapak juga kan sebagai seorang pendeta gitu ya, dan juga melayani dalam sebuah gereja. Nah, kebanyakan itu Pak, jemaat-jemaat itu sebenarnya mereka tuh kecewa dengan gerejanya atau sebenarnya mereka kecewa dengan Tuhan. Ya itu kembali lagi Hmm. bahwa mereka kecewa, ada yang kecewa kepada Tuhan, Hmm. ya. Pendeta oke, jemaat yang lain, pemimpin oke. Tapi ketika dia berdoa dan kemudian tidak dijawab oleh Tuhan, disitulah kekecewaan dia kepada Tuhan. Hingga Gitu. mempengaruhi. Dan itu berpengaruh kepada gereja. Ya, itu yang saya bilang, kalau gereja yang tidak kelihatan itu juga dia kecewa. Artinya dia kecewa dengan Tuhan sendiri gitu kan. Banyak yang kecewa dengan Tuhan, saya tahu itu. Ya. Tapi banyak juga yang kecewa dengan Dengan eh Tuhan. ya dengan pemimpinnya Dengan gitu. tapi kayaknya kebanyakan deh. Tapi nggak tahu ya Pak, maksudnya di luar Ya, sana gitu. ya. Tapi ya tetap kita melihat itu sebagai dinamika di dalam kehidupan gereja kan. Nah, puji Tuhan sekarang kalau misalnya ada banyak gereja yang apa namanya yang bermacam-macam itu ya. Jadi kalau dia kecewa di sini, dia tidak Pindah ke lari kemana, sana. pindah ke sana gitu ya. Di mana Eh, tempat dia bertumbuh di katanya mana gitu ya Pak. iya, di mana dia bertumbuh, ya silakan. Dan seorang pemimpin juga harus berbesar hati ya dengan itu. So kalau dia sampai kecewa juga karena kenapa dia pindah, kenapa dia ke sana, apa saya nggak cukup di sini? Nggak juga. Dia dia pindah ya karena memang itu bagian dari dinamika kehidupan. Yang penting dia itu ada dalam gereja. Cuma yang menjadi persoalan kalau dia keluar dari gereja. Seolah-olah dia pindah gereja, tapi sebetulnya gereja itu hanya menarik orang dengan apa? Dengan penampilan, entertainment, musik, dan sebagainya. Dan kemudian acaranya dikemas sedemikian rupa. Justru kalau gereja yang menyampaikan pengajaran yang benar, yang menemplak hati setiap orang karena dosa, justru itu nggak disuka. Itu satu pihak juga nggak suka. Tapi memang bukan saya katakan bahwa gereja yang tidak disukai itu eh, karena mungkin hanya orangnya sedikit, lalu saya katakan itu yang benar, tidak juga. Tapi kemudian gereja yang banyak itu saya katakan bahwa itu tidak benar atau itu yang paling benar, itu tidak pada ranah seperti itu. Tetapi yang lebih tepat ialah bahwa eh, semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah pekerjaan yang akan diuji oleh Tuhan. Seperti gereja Saint Paul, dia menekankan pada pemuritan. Nah, pemuritan dia itu ada kelompok pemuritan di gereja. Tapi juga ada pemuritan yang dia rancang yang berkaitan dengan gereja, itu termasuk STT Saint Paul. Saint Paul itu adalah satu strategi dari saya sebagai seorang gembala untuk bagaimana memuridkan orang-orang yang lebih intensif gitu. Tetapi sekarang kalau saya mau katakan, apakah nanti Bapak bikin STT Saint Paul ini untuk memperbanyak gereja Bapak? Tidak juga. Karena yang paling penting adalah orang itu menjadi murid Kristus dan dia mau di gereja baptis, oke. Dia bertumbuh di gereja Bethel Indonesia, oke. Dia bertumbuh di gereja Kristen Indonesia atau gereja Protestan dan
dia juga misalnya mau bertumbuh di gereja Anglikan Indonesia, Saint Paul Bandung, itu kita harus berbesar hati seperti itu. Karena memang intinya di situ ada pemuritan. Orang mungkin kalau lihat, oh kok Saint Paul eh, hanya segitu ibadah hari Minggu, dia lupa bahwa kita itu bukan bukan ngumpul di situ, tapi mencar ke 3 jemaat dan 2 pos PI, ditambah lagi dengan pemuritan lewat STT, kampus ya. lewat kampus. Itu adalah strategi pemuritan yang Melupakan satu Pak, Alfa juga kan salah satu. iya, Alfa juga salah satu gitu kan. Iya betul. Alfa juga salah satu. Jadi kita mencar seperti itu. Di mana-mana murid-murid kita ada yang membentuk gereja di sana, ada yang di Surabaya, ada yang di apa namanya di Jakarta, ada yang di Manado, ada yang di Kalimantan, dan alumni-alumni kita kan banyak yang seperti itu. Tapi kita harus berbesar hati, jangan punya kepentingan supaya orang lihat, wah jemaat yang dipimpin oleh pendeta Yopi Buyung itu wah besar, pemasukannya triliunan gitu kan. Nah, kita jangan begitu, tapi kita harus tulus dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mencegah juga dari orang-orang yang bisa kecewa dengan gereja ya Itu Pak. juga gitu. Jadi kalau bisa ditangkap tuh kayak diusahakan dulu kasih pemahaman yang benar tentang bagaimana tentang gereja itu gitu ya. Betul. Menarik sih ada 2 tipe ya gereja yang kelihatan Dua dan bentuk. dua bentuk bukan tipe ya, 2 bentuk gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gitu. Nah balik lagi nih Pak, berarti kita simpulkan nih Pak, kita simpulkan bahwa kalau kita sudah tahu dengan jelas tentang 2 bentuk gereja ini, berarti kita nggak punya hak dong untuk bisa kecewa lagi dengan gereja. Ya, kalau orang yang punya pemahaman iman yang benar, ya dia imannya bertumbuh menjadi dewasa. Sebenarnya bukan, tetap ada aja kekecewaan ya kan, tapi tidak dikuasai oleh kekecewaan. Kecewa sebentar. Begitu keluar pintu gereja, dia bilang, ya sudah bisa selesaikan, ini milik Tuhan. Ya, kalaupun dia misalnya dikecewakan oleh pacarnya, misalnya kan, dia enggak akan mundur gitu. Kalau dikecewakan dengan pendeta, mungkin ingat pendeta juga Manusia. manusia. Ya Itu, kayak gitu ya, benar ya. Tapi itu bukan membenarkan sikap pendeta ya. Oh ya. Gitu ya. Oh iya, Ya, benar Pak. ya Benar. jangan Bukan sampai berarti. dia dengar lagu itu, saya juga manusia dimaklumi lah gitu, lalu tidak tidak mengembangkan diri menjadi seorang gembala yang baik, kan? Iya. Nah, Sehingga tidak membuat banyak kekecewaan itu terjadi. dia. Tapi harus ingat juga, gembala kita yang agung juga banyak orang kecewa dengan dia, tapi bukan berarti dia mengecewakan orang kan? Iya. Tapi karena orang berharap terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi, dia berharap sesuai dengan tuntutannya dia gitu. Toto kebenarannya begini. Kalau kamu apa namanya itu, kalau kamu hidup dengan harta kekayaan yang kamu harapkan, cuma mengharapkan sesuatu yang bersifat materi, ya kamu tidak layak menjadi muridku gitu kan gitu. Nah, Jadi semuanya masih dalam proses lah ya Pak. Kita tetap berproses gitu. berproses dan tidak pernah akan pernah selesai. Nggak pernah akan selesai. Nanti selesai kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau sudah kembali ke rumah Bapak. Gitu. Iya, benar sih. Jadi ya yang terpenting sih kalau yang aku lihat dari penekanan Bapak itu bukan stop sih, kayak jangan terlalu berekspektasi sesuai dengan keinginan kita gitu. Berarti kita harus belajar untuk tunduk, belajar untuk ikut atau kayak gimana, Pak? Nah, ini yang bagus justru. Ya kita harus belajar mengikuti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, orang kan selalu bertanya, dari mana saya tahu kehendak Tuhan? Itu jawaban saya, Pak. Alkitab. Dan mohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Inilah maunya Tuhan. Jangan bilang ini kehendak Tuhan tanpa baca Alkitab. Ya, nggak bisa kita. Oh ini kehendak Tuhan. Tunggu dulu, ya. Kita harus lihat sesuai dengan firman Tuhan atau tidak gitu. Tapi orang bisa salah mengerti juga kan firman Tuhan. Dia pikir ini firman Tuhan udah betul gitu kan. Padahal itu pengertian dia gitu kan. Kan nggak semua orang belajar teologi Pak. Iya. Gimana tuh? Gampang. Dia ikuti, ada Roh Kudus loh yang memberikan penjelasan kepada kita ya. Dan kalaupun misalnya kita itu kurang peka dengan pimpinan Roh Kudus, maka dia akan berjalan. Hidup tetap jalan kan?
begitu terjadi penyimpangan, dipukul oleh Tuhan, dihajar kan. Hmm. Ibrani pasal 12 bilang, yang diakui sebagai anak dihajar sama Dihajar. dia. Dihajar, dan hajaran itu karena sakit. Ya. Hmm. Dan disitulah kemudian kita tahu, oh Tuhan maunya begini. Nah, wah luar biasa kalau kita bilang mau bertanya lebih dalam lagi nanti kita menyimpang lagi nih ke topik kita. Tapi dengan Ya, apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini adalah ya sebagai orang Kristen ya kita harus belajar punya iman, beriman pada Yesus gitu kan. Terus jangan terlalu berekspektasi sesuatu terjadi sesuai dengan pikiran kita, tapi kita belajar untuk mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Baca Alkitab kata Bapak. Baca Alkitab. Kalau memang kita tidak mengerti kan ada Roh Kudus bisa tolong kita ya. Ada Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk ya, bisa bukan cuma Roh menerangi. Kudus tetapi juga lewat dosen-dosen yang Ah, mengajar, ya, gitu kan. dosen-dosen yang mengajar. Kalau yang nggak kuliah, Yang nggak kuliah, dia belajar datang ke gereja. Kan di gereja ada iya, pengajaran. Ya betul. kan? Ada Rajinlah ke pemuridannya. gereja. Ya, Setahun betul. sekali muncul di gereja, lalu dia katakan ini kehendak Tuhan. Ya, Ya, nggak gimana bisa. ya? Nah, jadi jangan jadi Kristen napas juga ya, Pak. Natal sama Paskah. Ya, jadi Iya, harus sering ikut gereja kalau boleh tiap minggu ya, Pak ya. tiap Bisa. minggu kan ada pengajaran. Iya, Kalau ada di pengajar. gereja Anglikan kan kita mengikuti bukan satu pasal itu terus yang dibahas setiap bulan kan, Hmm. tapi kita mempelajari dari kejadian sampai wahyu gitu. Ya. Ya, kalau kita sudah bisa pahami semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yopi atau Reverend Yopi, kita masih bisa nggak sih bilang saya kecewa dengan gereja? Harusnya enggak gitu ya, Ya, ya. harusnya enggak. Harusnya enggak ya. Jadi sampai di sini ya Pak untuk diskusi kita hari ini. Terima Baik. kasih Pak untuk masukan dan juga apa ya pembelajarannya buat kita hari ini itu sangat memberkati kita. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang lihat video ini dan mau dibagikan nih kepada orang-orang yang mungkin pernah Nah, mengalami ya gitu ya, kan atau apa bagikan. dibagikan biar mereka tahu kalau jangan izinkan perasaan menguasai sehingga kecewa dengan gereja gitu. Bisa kecewa, wajar itu kecewa kata Reverend Yopi tadi. Tapi jangan jangan biarkan itu menguasai. Karena kan kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang memimpin kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Baik sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai ketemu. Terima kasih.